Halo semua, selamat datang kembali di Belajar Yuk Korean. Di video pembelajaran ini kalian akan belajar mengenai tata bahasa Korea. Dan untuk topik yang akan kita bahas kali ini adalah real pon 했어요. Nah, bagi kalian yang belum mengetahui apa itu real pon 했어요, jangan khawatir. Di pembelajaran ini kalian akan belajar mengenai penjelasan lengkapnya. Nah, jadi sebelum saya lanjut membahas mengenai real pon 했어요, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu. Setelah itu nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk yang pertama, mari kita lihat penjelasan dari real pon 했어요. Pernahkah kalian merasa tidak ingin melakukan sesuatu, akan tapi kalian hampir melakukannya? Ketika kalian hampir melakukan sesuatu, baik yang kalian inginkan atau tidak, mungkin dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan kata hampir. Seperti contoh, saya hampir kecelakaan. Saya hampir menangis. Saya hampir jatuh. Akan tapi dalam bahasa Korea, kalian bisa menggunakan akhiran kata real pon 했어요. Nah, jadi akhiran ini kalian gunakan ketika kalian hampir melakukan sesuatu. Nah, diingat jadi fungsi utamanya adalah ketika kalian hampir melakukan sesuatu. Dan untuk cara penggunaannya, yang pertama untuk pon 했어요 digunakan ketika akhiran kata kerja real. Nah, jadi apabila ada kata kerja yang berakhiran real, maka kalian cukup tambahkan pon 했어요. Untuk cara penggunaan yang kedua yaitu real pon 했어요 digunakan ketika akhiran kata kerja vokal. Nah, jadi huruf vokal ini huruf hidup ya, seperti A, I, U, E, O. Dan yang ketiga ada pon 했어요 digunakan ketika akhiran kata kerja konsonan atau huruf mati. Seperti contoh B, C, D, G, dan yang lain sebagainya. Dan untuk catatannya, semua ta dari kata kerja kalian harus hilangkan terlebih dahulu sebelum menggunakan real pon 했어요 ini. Dan catatan yang kedua hanya digunakan untuk past tense saja. Nah, jadi real pon 했어요 ini digunakan hanya untuk past tense. Untuk selanjutnya ada cara konjugasi. Untuk yang pertama di sini saya mempunyai kata kerja 고르다 yaitu memilih. 고르다 kita hilangkan ta-nya maka tersisa re berakhiran huruf vokal e, maka kita tambahkan real pon 했어요 menjadi 고를 pon 했어요 artinya hampir memilih. Untuk yang kedua ada 그만두다. 그만두다 kalian hilangkan ta-nya maka tersisa tu berakhiran huruf u. Nah, maka kalian cukup tambahkan real pon 했어요 menjadi 그만둘 pon 했어요 artinya hampir berhenti. Untuk contoh selanjutnya ada neta, yaitu terlambat. Neta, kalian hilangkan ta-nya maka tersisa net, diakhiri dengan konsonan jiet. Nah, maka kalian cukup tambahkan pon 했어요 menjadi 늦을 pon 했어요. 늦을 pon 했어요 artinya hampir terlambat. Nah, ini adalah contoh cara konjugasi. Untuk selanjutnya mari kita lihat contoh di dalam kalimat. Untuk yang pertama kita gunakan kada. Kada berarti pergi. Nah, setelah itu kalian hilangkan ta-nya maka tersisa ka berakhiran dengan huruf vokal a. Maka kalian cukup tambahkan real pon 했어요 menjadi 갈 pon 했어요 artinya hampir pergi. Contoh kalimatnya 병원에 가지 않은데 갈 뻔했어요. Artinya aku tidak ingin pergi ke rumah sakit tapi hampir pergi. Dan untuk contoh selanjutnya ada 떨어뜨리다, artinya menjatuhkan. Nah, kalian hilangkan ta-nya maka tersisa 떨어뜨리. Yang diakhiri dengan huruf vokal i. Maka kalian cukup tambahkan real pon 했어요 menjadi 떨어뜨릴 pon 했어요. Dan untuk contoh kalimatnya, 제가 이 노트북을 떨어뜨릴 뻔했어요. Artinya, aku hampir menjatuhkan laptop ini. Dan untuk contoh selanjutnya, yang pertama ada ilta, artinya kehilangan. Nah, setelah itu kalian hilangkan ta-nya dan ditambahkan dengan
pon 했어요. Menjadi 잃을 뻔했어요, artinya hampir kehilangan. Dan untuk contoh kalimatnya, 제가 학교에 돈을 잃을 뻔했어요. Artinya aku hampir kehilangan uang di sekolah. Dan selanjutnya ada ulta, artinya menangis. Ulta, kalian hilangkan tanya maka terisa ul. Nah, dikarenakan ini berakhiran dengan real, maka kalian cukup tambahkan 뻔했어요. Menjadi ulpon 했어요, artinya hampir menangis. Dan untuk contoh kalimatnya, 이영화 무서워서 제가 울 뻔했어요. Artinya, film ini sangat menakutkan jadi aku hampir menangis. Nah, diingat, penggunaan dari real pon 했어요 digunakan ketika kalian hampir melakukan sesuatu. Nah, jadi ketika ada kejadian yang hampir, kalian gunakan real pon 했어요. Nah, jadi itu saja pembahasan kita mengenai real pon 했어요. Dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan dikirimkan melalui kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. 감사합니다, 여러분. 다음 레슨에서 만나요.